Oke, kalian bisa lihat teknik perspektif 2 titik hilang. Ini biasa digunakan oleh teknik sipil untuk menggambar ruang, dimana untuk melihat keseluruhan isi ruang itu dengan menggunakan perspektif 2 titik hilang. Kalian bisa lihat di bagian sebelah sini, apabila menggunakan 1 titik hilang itu terlihatnya jauh ke belakang, tapi karena 2 titik hilang kita bisa melihat keseluruhan bangun ruang. Ini anggaplah sebuah bangun ruang tamu, di mana 1 titik hilang, 2 titik hilang ada di sini, kemudian garis horizonnya bisa berada di tengah atau juga di atas ini, sehingga gambar yang dihasilkan itu terlihat lebih luas. Lalu bagaimana dengan 3 titik hilang? Ini contohnya. Gambar 3 titik hilang itu juga sama. Ini gambar yang ada di tengah. Gambar yang ada di tengah ini bisa menjadi garis horizon atau garis pandang, atau juga bisa ke atas. Nih, garis yang lebih tebal kalau kalian perhatikan. Nah, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Kalian bisa lihat bahwa pada bangunan persimpangan jalan ini, kalian bisa lihat gambar menggunakan perspektif 3 titik hilang itu terlihat gambarnya penuh sampai ke ujung. Begitu juga dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Begitu juga dengan menentukan tinggi bangunan. Kalian tentukan dulu garis horizonnya, kemudian kalian buat 3 titik hilang untuk melihat untuk menentukan bangunan mana yang lebih tinggi. Ini membantu untuk kita menyesuaikan bangunan dan juga menyesuaikan garis, sehingga tidak ada gedung yang lebih tinggi. Kalian bisa lihat garis yang ada di tengah-tengah ini menentukan berapa besaran bangunan, garis yang akan kita buat untuk menyusun bangunan-bangunan. Begitu juga dengan hal ini. Tidak mungkin bangunan yang di depan ini lebih rendah dibandingkan bangunan yang ada di belakang. Itu tujuannya dari teknik perspektif 3 titik hilang. Seperti itu. Lanjut ke teknik yang ke-9, yaitu teknik sketsa. Teknik sketsa ini digunakan ketika seseorang ingin menggambar objek sebelum ditebalkan menggunakan spidol. Bisa spidol, bisa pensil dengan ketebalan yang divariasikan, kemudian menggunakan media yang lain, contohnya menggambar mata. Dibikin sketsanya dengan pensil yang tipis, kemudian lebih ditebal sedikit dan diberikan penebalan atau pendetailan yang lebih, atau ini bisa dikatakan dengan pembentukan, dan ini adalah pendetailan, dan tetap memperhatikan cahaya. Apabila cahaya datang dari depan mata, maka bagian yang lebih gelap ini adalah bagian-bagian yang perlu ditonjolkan atau diberikan tambahan gelap terang agar matanya terlihat hidup. Begitu juga dengan gambar wajah. Ini ada titik, ada garis bayang untuk menentukan proporsi kanan dan kiri matanya agar tidak saling berjauhan atau seimbang besarannya. Apabila ingin menambahkan instrumen tertentu pada gambar, kalian bisa tambahkan juga dengan bantuan garis bayang wajah, dan kalian bisa lihat pada gambar di bawah rambut berarti cahaya datang dari depan, sehingga titik gelap terang yang digunakan oleh penggambar adalah bagian di sini. Bahkan guratan-guratannya juga agak lebih ditebal sehingga gambarnya terlihat detail dan juga hidup. Lanjut kepada teknik komposisi, teknik yang ke-10. Nah, teknik ini digunakan itu berdampingan dengan teknik-teknik yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Teknik komposisi bisa berdampingan dengan teknik arsir, bisa berdampingan dengan plakat, bisa berdampingan dengan blok, siluet, dan lain-lain. Kalian
bisa lihat pada 4 gambar ini, memperhatikan komposisi. Ada bangunan yang lebih tinggi, kemudian bangunan yang mode objek yang lebih rendah seperti sungai, jembatan dan lain-lain, dan juga kembali kepada objek yang tinggi, sehingga gambar yang dihasilkan itu ada komposisinya penuh. Begitu juga dengan ini. Tidak mungkin hanya menggambar menara Eiffel saja tanpa memperhatikan komposisi kanan dan kiri. Nah, ini kan komposisi tidak beraturan karena objek di sebelah kanan, objek di sebelah kiri itu lebih banyak dibandingkan dengan objek sebelah kanan. Begitu juga dengan gambar menara dan juga menara dan juga lampu jalanan disejajarkan tinggi. Tidak mungkin menara yang jauh dari seberang sungai ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan lampu jalanan, maka dibuatlah seperti sejajar dengan bantuan ini juga bisa disebut dengan perspektif ya Nak ya. Begitu juga dengan bangunan, meskipun hanya pagar tapi dia melengkapi dari bangunan kastil dengan meskipun ada jalanan sedikit. Ini namanya teknik komposisi. Perhatikan segala detail. Lanjut, yang ke-11 adalah teknik pencahayaan. Teknik ini juga sama dengan teknik komposisi, di mana itu tekniknya berdampingan dengan teknik yang lain dan sangat mempertimbangkan arah datangnya cahaya. Kalian bisa lihat sebuah bola, cahaya datang dari atas, light source. Kemudian ada highlight itu adalah bidang objek yang paling terkena cahaya sehingga dia lebih terang. Kemudian ada tones, itu arsiran atau blok atau apapun yang biasa dibuat agak lebih gelap sedikit. Refleksi, ini refleksinya. Shadow, ini bagian yang tidak terkena cahaya, yang ini lebih pekat bagian bawahnya, makanya disebut dengan refleksi. Dan cast shadow ini adalah bayangan dari shadow, bayangan kedua, sehingga gambarnya itu terlihat seperti gambar 3 dimensi. Ini seperti gambar bola, bukan hanya sekedar gambar lingkaran, tapi kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini adalah gambar sebuah bola. Lanjut, prosedur menggambar model. Ada 6 prosedur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah siapkan model yang akan kalian gambar. Jadi kita harus susun dulu modelnya atau objeknya. Kalian ingin menggambar apa? Apakah itu gambar bentuk, ataukah gambar hal-hal yang ada di sekitar kalian, misalnya gambar halaman rumah, gambar pemandangan, gambar pot dan lain-lain. Itu harus kita siapkan, kita harus tentukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah siapkan papan atau meja gambar. Kalau tidak punya tidak apa, yang penting bidang yang kalian gunakan itu adalah bidang datar, bukan bidang bergelombang. Yang ketiga adalah atur sudut pandang, jangan sampai terlalu jauh. Artinya objek gambar kita itu adalah pengamatannya itu bisa kita lihat detailnya. Jangan sampai kalau terlalu jauh, maka gambar yang akan kita hasilkan itu tidak akan seimbang. Di sini artinya detail-detail gambar itu tidak bisa kita lihat secara utuh, sehingga gambarnya hanya seperti gambar yang asal seperti itu. Jadi harus kita perhatikan titik pengamatan kita. Yang keempat adalah buat sketsa. Sketsa gambar ini sangat penting untuk memudahkan kalian apabila terjadi kesalahan, sehingga penggunaan penghapus tidak terlalu banyak dan juga tidak merusak kertas. Yang kelima adalah berilah batasan gelap terang. Kalian harus mempertimbangkan dari mana datangnya arah cahaya. Kalau arah cahaya dari kanan, maka bagian yang lebih gelap adalah di bagian sebelah kiri. Apabila cahaya datang dari depan, maka pencahayaan titik gelapnya bisa di belakang atau agak sedikit ke bawah. Dan yang keenam adalah selesaikan gambar model dengan teknik